Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rahayu. pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang diagram pencar, yaitu hubungan antara korelasi tinggi badan dan juga berat badan. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pose with the bands. Hai kawan, pada video ini kita akan membahas diagram pencar pada data bivariat. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kenapa orang dengan tinggi badan lebih tinggi, ukuran sepatunya lebih besar, sedangkan orang yang banyak membaca buku, nilai ulangannya pasti lebih bagus. Itu semua merupakan beberapa hubungan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita kenalan dulu dengan anggota yang telah menyusun materi di video ini. Pertama ada Aisyah Zaleka Syahkwita selaku editor voiceover, dan saya sendiri Diela Syabila Rahmania sebagai pengisi suara di video kali ini. Kemudian ada Putri Horinisa Juliana Safitri selaku mentor, dan teman kami Regina Anindya sebagai editor video. Lalu ada Reva Azizah Dimitri sebagai editor PowerPoint, dan terakhir Sazwa Naisila sebagai penanggung jawab properti penelitian. Nah, sekarang siapkan diri kalian ya kawan-kawan, karena kita akan segera masuk ke topik pembahasan. Ada 4 hal yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama adalah pengantar, kedua pembahasan data, yang ketiga diagram pencar, dan terakhir kesimpulan. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus pahamin dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan data bivariat dan diagram pencar itu sendiri. Maka kita akan langsung masuk ke pengantar. Pertama, kita pahamin dulu nih konsep dari data bivariat. Data bivariat adalah data yang terdiri dari 2 variabel, di mana setiap titik data memiliki nilai untuk kedua variabel tersebut. Dan tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut. Jadi, pada satu titik, ia akan selalu memiliki sepasang variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Seperti yang dapat kawan-kawan lihat contohnya di bawah sini, apabila variabel X-nya bernilai 11, maka variabel Y-nya bernilai 31, dan seterusnya terus meningkat. Nah, dari pasangan-pasangan variabel tersebut, kita dapat menemukan suatu kesimpulan atau menganalisis hubungannya, di mana apabila variabel X-nya terus meningkat, maka variabel Y-nya juga akan ikut meningkat. Sekarang untuk pembahasan variabel-variabel tersebut lebih lanjut, kita next ke materi berikutnya. Berikutnya ada pengertian diagram pencar, yaitu grafik berupa kumpulan titik yang digunakan dalam analisis data untuk menunjukkan korelasi atau hubungan dari 2 variabel. Titik tersebut akan ditampilkan dengan menggunakan sumbu X dan sumbu Y, yang dimana setiap titik mewakili satu data dari kedua variabel tersebut. Jadi setiap satu titik merupakan hasil pasangan dari 2 variabel yang dipasangkan bersama, sehingga mereka memiliki 2 nilai, yaitu nilai variabel X dan nilai variabel Y. Kedua komponen itulah yang kita butuhkan untuk membuat diagram pencar. Tapi kenapa harus pakai diagram pencar sih? Pada diagram pencar akan diperlihatkan langsung hubungan antar 2 variabel lewat titik-titik yang digambarkan, sehingga polanya akan terlihat lebih jelas nih. Dan juga dapat ditarik kesimpulan apakah hubungannya akan positif, negatif, atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, sebelum membuat diagram pencarnya, tentunya kita butuh data untuk memenuhinya. Kembali lagi ke daftar isi. Berikutnya kita akan membahas pembahasan data. Seperti yang kawan-kawan lihat, terdapat contoh data yang telah kami ambil dari internet, di mana pada tabel disajikan 2 variabel, yaitu tinggi badan dengan berat badan. Step pertama sebelum membuat diagram pencar, kita tentuin dulu yang mana variabel X dan Y-nya. Variabel X itu meliputi data yang mempengaruhi data lain dalam bivariat. Makanya tinggi badan dijadikan variabel X atau bebas, karena lebih mendasari atau mempengaruhi. Artinya, berat badan seseorang cenderung mengikuti tinggi badannya. Orang yang lebih tinggi juga biasanya punya berat badan lebih besar, karena tidak masuk akal bila berat badan seseorang itu bertambah, maka tingginya juga akan bertambah. Tinggi orang tersebut akan tetap segitu-segitu aja. Makanya terdapat teori juga yang bilang apabila
tinggi seseorang bertambah, maka massa tubuhnya juga akan ikut bertambah. Tidak berlaku untuk sebaliknya ya kawan-kawan. Berikutnya variabel Y, yaitu data yang dipengaruhi oleh variabel bebas, atau disebut variabel terikat. Berat badan itu lebih cocok dijadikan variabel yang mengikuti, karena nilainya bisa dipengaruhi oleh tinggi. Jadi, variabel X itu merupakan penyebab munculnya variabel Y, sedangkan variabel Y menerima dampak atau akibat dari si variabel X-nya. Berikutnya adalah tampilan 40 data hasil penelitian yang telah kelompok kami lakukan, di mana pada saat itu kami menghampiri teman-teman kami yang berada di kelas 11 dan 12 dengan cara mengukur tinggi badan serta menimbang berat badan mereka semua. Pada akhir penelitian, kami memperoleh 60 sampel data, namun hanya 40 sampel data terbaik yang akan kami masukkan ke dalam diagram pencar. Terlihat terbagi 20 data di sebelah kiri dan 20 data lagi di sebelah kanan. Memang data-data tersebut tidak kami urutkan, namun tidak ada data liar ataupun menyimpang. Hanya tersisa data yang layak untuk dipakai dalam diagram pencar. Kemudian, berdasarkan analisis sebelumnya, telah kita tetapkan bahwa tinggi badan itu digunakan sebagai variabel X atau variabel bebasnya, sedangkan berat badan sebagai variabel Y atau variabel terikat. Karena kita sudah dapat menentukan variabel X dan Y, juga mendapatkan data-data yang diperlukan, berikutnya kita lanjut ke proses pembuatan diagram pencarnya. Di sini disajikan contoh diagram pencar pada contoh data sebelumnya. Pada diagram pencar, digambarkan pada suatu bidang kartesius yang memiliki sumbu X sebagai garis yang horizontal dan sumbu Y yaitu yang garisnya vertikal. Ini adalah contoh data sebelumnya, di mana tinggi badan itu sebagai variabel X, maka angka 150 sampai 165 akan ditaruh di sumbu X dengan range itu 5. Kemudian berat badan sebagai variabel Y, maka dari 40 sampai 70 akan ditaruh di sumbu Y dengan range-nya itu 10. Terus kenapa tiba-tiba dari 0 bisa ke 150 atau dari 0 itu bisa tiba-tiba ke 40? Jadi, angka di sumbu itu ditulis secara meloncat sesuai kebutuhan kita. Kita harus menyesuaikan agar semua data itu bisa masuk dan lebih jelas untuk dibaca. Terus kenapa range-nya di sumbu X itu 5, sedangkan range di sumbu Y itu 10. Nah, range itu digunakan untuk mengetahui batasan terkecil sampai terbesar suatu data, sehingga kita bisa melihat seberapa jauh variasinya. Setelah kita menaruh angka di sumbu yang tepat, kita harus meletakkan titik-titik data dari pasangan variabel tersebut dengan tepat pula. Misal, pasangan data 150 dengan 40, ditaruhnya di mana titiknya? Akan taruh di sini. Kemudian 155 dengan 55. Angka 55 itu tidak terlihat di sumbu Y, tapi 55 itu adalah berada di tengah-tengah angka 50 dan 60. Jadi titik datanya akan taruh di sini. Begitu pula seterusnya untuk pasangan data 160 dengan 60 dan 165 dengan 70. Selanjutnya adalah gambar diagram pencar dari 40 data hasil penelitian yang telah kami lakukan, yang judulnya adalah korelasi tinggi badan dan berat badan, di mana tinggi badan ini berada sebagai variabel X dengan satuannya itu cm, dan berat badan berada di sumbu Y dengan satuan kilogram. Satuan ini kami menggunakan satuan internasional ya. Kemudian untuk penentuan atau peletakan angka di setiap sumbunya, pada sumbu X kami meletakkan angka dari 140 sampai 190 dengan range-nya itu 5. Lalu di sumbu Y dari angka 15 sampai 95 dengan range-nya itu 10. Nah, jadi range di sumbu X itu 5, sedangkan range di sumbu Y itu 10. Range yang berbeda ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dipakai untuk menunjukkan seberapa jauh sebaran data dari nilai terkecil hingga nilai terbesarnya. Kemudian setiap angka diletakkan secara meloncat atau lengkap supaya semua data dapat masuk dan gambar diagram pencarnya terlihat jelas. Dari penggambaran diagram pencar tadi, maka timbullah beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah pola penyebaran datanya? Jadi, nanti titik-titik akan menyebar dari kiri bawah,
yang tinggi dan berat badannya itu lebih rendah ke kanan atas yang tinggi dan berat badannya itu lebih besar, sehingga penyebaran titiknya itu terlihat cukup rapat namun masih ada sedikit variasi. Lalu akan muncul 3 pertanyaan lainnya, yaitu bagaimana tren atau bentuk datanya, bagaimana korelasi datanya, dan terakhir apa interpretasi dari hasil data tersebut. Nah, dari 3 pertanyaan yang lain tadi tidak bisa dijawab secara langsung kawan-kawan, tapi kita harus menentukan yang namanya garis best fit. Maka dari itu, mari kita buat garis best fitnya di diagram pencar tadi. Jadi, garis best fit adalah garis yang paling mendekati titik-titik data pada diagram pencar. Jadi, ibaratnya kita harus menarik suatu ujung titik ke ujung titik yang lainnya, sehingga nanti akan membagi kumpulan data menjadi 2 bagian secara seimbang. Jadi intinya, garis best fit adalah garis yang paling proporsional yang dapat dibentuk dalam suatu diagram pencar. Nah, pada gambar diagram pencar kami, maka garis best fit-nya dapat ditarik dari ujung titik yang paling bawah ke ujung titik yang paling atas. Kita tarik ya. Nah, karena garis best fit-nya udah jadi, maka kita bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan kedua tadi, bagaimanakah tren dari data tersebut? Tren data akan meningkat dari arah kanan membentuk suatu garis lurus atau linear. Jadi variabel X dan Y-nya akan terus meningkat nih. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana korelasi yang diperoleh? Korelasi atau hubungan yang terlihat adalah korelasi positif atau korelasi positif linear. Artinya, tinggi badan dan berat badan memiliki arah yang searah. Lalu pertanyaan terakhir, apa interpretasi dari hasil datanya? Hasil menunjukkan bahwa tinggi badan memengaruhi berat badan. Orang dengan tinggi badan lebih tinggi biasanya memiliki berat badan lebih besar. Namun, titik-titik tidak persis pada satu garis lurus. Artinya ada faktor lain yang memengaruhi berat badan, misalnya seperti pola makan, aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Jadi singkatnya, tinggi badan akan naik, maka berat badannya cenderung ikut naik juga, dengan hubungan cukup kuat tapi tidak terlalu sempurna. Setelah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita kembali lagi ke daftar isi. Setelah kita membahas pengertian, adanya pembahasan data sampai data yang diperoleh, hingga proses pembuatan diagram pencar, maka terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah berdasarkan data hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa berat badan dan tinggi badan umumnya memiliki hubungan yang positif. Ketika tinggi badan seseorang bertambah, maka berat badannya cenderung ikut meningkat. Namun, hubungan ini tidak selalu bersifat sempurna, karena berat badan juga bisa dipengaruhi oleh faktor yang lain, seperti pola makan, aktivitas fisik, metabolisme tiap orang, dan gaya hidup. Dengan menggunakan analisis bivariat, seperti salah satunya tadi scatter plot atau diagram pencar, kita dapat melihat seberapa kuat dan searah hubungan antara kedua variabel tersebut. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai data bivariat, diagram pencar, variabel X dan Y, tren data, korelasi data, serta interpretasi data. See You on The next video. bye-bye! Pau